Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah risalah atau sebuah makalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berkaitan dengan temanya, yaitu agama yang benar menyelesaikan atau menjadi solusi bagi setiap permasalahan. Pertama-tama kita akan jelaskan mengenai latar belakang penulisan beliau terhadap risalah ini atau terhadap makalah ini. Beliau menyebutkan atau menuliskan tanggal atau tahun dituliskannya makalah ini, yaitu tahun 1375 Hijriah. Jadi sekitar tahun berapa itu Bapak? Tahun 1950-an. Tahun 1950-an Masehi. Di masa-masa tersebut kaum muslimin khususnya banyak yang tertinggal dalam permasalahan agama mereka, di mana pada tahun-tahun tersebut negara-negara kaum muslimin banyak yang masih berada di bawah kendali kolonialisme bangsa asing. Dan juga di masa-masa tersebut baru terjadi perang dunia, di mana terjadi pertempuran hebat antara beragam ideologi. Dan juga pada masa tersebut ada negara-negara kaum muslimin yang baru merdeka, masih muda dan mencari jati dirinya, terutama negara kita Indonesia. Maka risalah ini atau makalah ini mencoba untuk memaparkan sebab mengapa Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa tersebut. Yang tentunya apabila kita perhatikan nanti di risalah ini, beberapa permasalahan itu seakan masih ada sampai sekarang, seakan masih belum terselesaikan hingga sekarang, atau mungkin sudah terselesaikan namun muncul lagi masalah tersebut di masa yang sekarang ini. Maka saya melihat pentingnya untuk kita menengok kembali risalah ini. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika beliau menerangkan isi risalah ini dalam kajian beliau di Masjid Nabawi, beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada 3 hal penting mengapa risalah ini perlu untuk kita kaji. Yang pertama, bahwasanya ketika kita membaca risalah ini, kita mendapati satu pintu di antara pintu-pintu dalam mengenal keindahan
agama Islam. Karena sebagaimana judulnya, Islam itu adalah solusi atas setiap permasalahan. Jadi satu pintu di antara pintu-pintu keindahan Islam. Yang kedua adalah menambah keimanan kita ketika kita mengetahui bahwasanya Islam itu betul-betul agama yang sempurna, yang mampu menjawab segala tantangan dan persoalan yang muncul di setiap zaman. Itu yang kedua, Bapak. Dan yang ketiga, bahwasanya risalah ini memberikan resep, memberikan kaedah-kaedah syariah yang sesuai dengan syariat, yang berlandaskan atas Al-Quran dan Sunnah mengenai permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam risalah ini kita tidak menyebutkan masalahnya secara spesifik, tetapi menyebutkan masalah secara umum, kemudian kita ambil kaedah penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi metode yang digunakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalah ini, beliau sebutkan poin-poin inti masalah-masalah tersebut, kemudian beliau jabarkan kaedah-kaedah dalam mengatasi masalah tersebut. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dalam muqaddimah beliau menyebutkan satu kaedah penting, atau dua kaedah penting yang perlu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama kaedahnya adalah annahu la sabila ila islahi syai'in min umuril khalqi al-islah tamma illa bi al-islam. Bahwasanya tidak ada jalan lain untuk memperbaiki sesuatu dari permasalahan yang dialami oleh para makhluk kecuali atas landasan agama Islam. Jadi tidak ada solusi lain, Pak. Jika kita hendak mencari solusi atas setiap permasalahan, jikalau solusi tersebut tidak dibangun, tidak bermaterikan atas agama Islam, atas prinsip-prinsip Islam, atas syariat Islam, niscaya solusi tersebut akan terasa hambar, akan cepat hilang, atau bahkan tidak menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua adalah kaidahnya wabayanu anna jami'an nizam atau nuzum al-mukhalafatu lidinil Islam la yastaqimu biha dinun wala dunya illa idastumiddat min ta'alimid din. Bahwasanya segala bentuk aturan, segala bentuk hukum yang menyeleweng dari agama Islam itu tidak akan bisa lurus kecuali jika dikembalikan kepada agama Islam yang berlandaskan, yang dicerahkan atau atas kepenerangan pengajaran agama Islam. Itu prinsip, Pak. Jadi segala bentuk aturan, apabila kita lihat itu bertentangan dengan syariat kita, niscaya aturan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
peraturan tersebut tidak akan menjadi solusi. Bahkan bisa jadi menimbulkan masalah lain yang lebih pelik. Jadi yang pertama kaedahnya adalah bahwasanya segala bentuk aturan, segala bentuk perkara yang terjadi di alam ini, kalau kita mau bagus, mesti dikembalikan kepada agama Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita membuat suatu aturan, aturan tersebut tidak akan bagus kecuali yang bermaterikan ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena syariat Islam ini, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah melewati berbagai uji kelayakan. Yang pertama uji kelayakannya adalah bahwasanya agama Islam ini langsung diverifikasi oleh Rabbul Alamin, bahwasanya itulah agama yang benar, agama yang lurus. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan pada hari ini agama kalian. Jadi Allah langsung yang memverifikasi bahwasanya agama ini agama yang paling benar. Itu bapak-bapak. Itu uji kelayakan yang pertama. Jadi tidak ada agama lain di dunia ini yang lolos uji verifikasi yang pertama ini. Yang diluluskan langsung atau distempel langsung oleh Sang Pencipta bahwasanya itulah agama yang paling benar. Kemudian uji verifikasi yang kedua atau uji kelayakan yang kedua. Uji kelayakan yang kedua ini kita sebagai manusia. Bahwasanya tidak ada agama yang lebih sesuai dengan fitrah manusia melainkan agama Islam. Jadi dua ya Bapak, uji kelayakan. Yang pertama langsung dari pembuat syariat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Islamlah agama yang benar. Kemudian yang kedua adalah verifikasi sebagai kita yang menjalankan aturannya. Bahwasanya aturan dalam agama Islam ini adalah aturan yang paling sesuai dengan fitrah tabiat manusia. Jadi dua itu adalah uji kelayakan suatu ideologi atau agama. Apabila ada agama yang lolos dua uji kelayakan tersebut, maka itulah agama yang paling benar. Agama-agama lain mengklaim mereka itu sesuai dengan fitrah manusia. Ada yang mengatakan kami ini mendukung tabiat asli manusia. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Tetapi tidak lulus uji verifikasi yang pertama, yaitu stempel atau cap langsung dari Rabbul Alamin. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi itu Bapak-bapak. Dalam muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian beliau menjelaskan juga di sini mengapa setelah kita tahu, banyak yang sudah tahu bahwasanya Islam itu agama yang benar, kok nggak mau ikut gitu. Kok banyak yang masih nggak mau ikut. Beliau menjelaskan di sini ada dua sebab kenapa manusia itu nggak mau ikut. Sebab yang pertama adalah
al-jahlu mimma dalla alaihi din wa ma arsyada ilaih. Yaitu ketidaktahuan terhadap apa yang diserukan oleh agama, apa yang dimaksudkan oleh agama, apa yang diminta oleh agama. Itu Bapak. Yang pertama adalah nggak tahu. Karena nggak tahu itu, makanya nggak mau. Karena dia nggak tahu keindahan agama Islam, bahwasanya agama ini yang paling bagus di antara seluruh agama, liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Agar Allah lah yang menunjukkan bahwasanya agama ini yang paling benar dan cukuplah Allah itu sebagai saksinya. Karena mereka tidak tahu keindahan agama ini, maka mereka tidak mau untuk mengikutinya. Itu yang pertama, Bapak. Kalau ini bisa diobati dengan kita memperkenalkan kepada orang yang belum tahu tentang keindahan agama ini, sehingga mereka bisa tertarik untuk masuk ke dalam agama ini atau mengikuti ajaran yang lurus dari agama ini. Dan yang kedua adalah mukabaratun wa ghoi, yaitu merasa besar, merasa hebat, merasa apa yang kami miliki sudah cukup, gak perlu agama Islam. Ideologi, keyakinan-keyakinan yang kami pegang, semuanya sudah cukup. Gak perlu lagi kami dengan agama Islam. Wong sama-sama masuk surga, gitu, klaim mereka. Kan semua agama itu mengarahkan kepada surga. Itu klaim mereka. Tapi apa yang Allah beritahukan tentunya berbeda dengan klaim mereka. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya jalan hidup, prinsip hidup yang diterima di sisi Allah sebagai pencipta kita hanyalah dinul Islam. Itu Bapak. Kemudian setelah beliau memaparkan mukadimah beliau tadi, beliau menyebutkan ada sekurang-kurangnya 5 atau 4 permasalahan pokok yang dialami setiap manusia. Ada 4 permasalahan pokok yang dialami setiap manusia. Yang pertama adalah mengenai masalah di bidang akidah, keyakinan. Yang pertama adalah dalam bidang keyakinan. Kenapa masalah ini penting? Karena inilah yang menjadi dasar atau fondasi seseorang dalam berlaku atau bersikap di dunia ini. Baik itu bersikap kepada yang menciptakan dia atau bersikap kepada apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Nah, baik itu kepada manusia yang lainnya, kepada hewan, atau bahkan kepada tumbuhan dan bumi seluruhnya, bumi dan langit seluruhnya. Itu dibangun dari akidah yang benar. Beliau sebutkan juga di sini waqad tafarraqa fihal bashar. Sesungguhnya orang-orang itu sudah terpecah belah mengikuti akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Kulluha munharifah. Seluruhnya itu menyeleweng. Seluruhnya itu tidak betul. Seluruh akidah itu tidak benar. Ghairu nafi'ah. Tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Illa kecuali. Jadi beliau tadi membuat penyeluruhan, tidak ada yang bermanfaat akidah dan keyakinan itu kecuali manihtada ila dinil Islam al-hakiki.
yang mencari petunjuk dari agama Islam yang sebenar-benarnya. Fa innahu hasolat lahu usilat lahu al-istiqamatu wal khairu warrohatu fi jami'il wujuh. Karena dari keyakinan tersebutlah akan dihasilkan keistiqomahan. Karena siratal mustaqim itu Bapak-bapak akan menghasilkan keistiqomahan. Al-mustaqim kembali kepada kata al-istiqomah. Jadi ketika kita melewati siratal mustaqim itu, kita memerlukan istiqomah yang nanti akan menghasilkan keistiqomahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khair, kebaikan-kebaikan, warrohah. Nah, ini yang dicari orang-orang zaman sekarang ini, Bapak. Rohah, ketenangan. Min jami'il wujuh, dari segala bentuk atau dari segala sisinya. Kemudian beliau memaparkan di sini ada sekurang-kurangnya itu 3 macam bentuk permasalahan di bidang akidah. Yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan. Itu permasalahan pertama dalam bidang akidah. Karena apa? Karena tabiat manusia sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu di pengajian kita ini, tabiat manusia itu adalah sebagai hamba. Ngikut aja kita ini Bapak, kepada yang lebih kuat, yang punya kuasa, yang punya power. Kita hamba terhadap hal tersebut. Yang kita rasa dia punya power untuk menguasai hati kita, kepada itulah kita menghambakan diri kita. Itu udah tabiat manusia, Bapak. Sudah tabiat manusia. Maka pada awalnya ketika manusia diturunkan dari surga, zaman Nabi Adam, masih ada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada tauhid tersebut. Kemudian pada zaman-zaman setelahnya, iblis mulai menebarkan syubhat-syubhatnya, menebarkan permainannya. Beliau dikatakan oleh iblis, coba kalian gantung gambar-gambar orang-orang soleh itu. Coba kalian buat patung-patung orang soleh itu untuk mengenang mereka, untuk menjadikan mereka itu teladan dalam kalian beribadah, dalam kalian itu bermuamalah. Nah, pertama gantung gambar, kemudian buat patung, kemudian terjadi apa? Peribadatan terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena hati manusia itu sudah bergantung kepada apa yang mereka bikin tersebut. Sehingga berubahlah peribadatan yang hanya kepada Allah semata menjadi kepada patung-patung tersebut. Tersebarlah syirik. Maka diutuslah nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memperingatkan manusia akan bahaya keyakinan ini. Bahaya akidah ini, yaitu akidah kesyirikan. Karena secara tabiat manusia, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik itu besar sekali dampaknya. Yang pertama adalah goncangnya hati. Kalau orang musyrik itu Bapak-bapak, Tuhannya kan banyak. Niscaya tempat bergantungnya pun banyak. Jadi tak tahu mana yang harus diutamakan. Sehingga hati pun menjadi goncang dan tak tahu mana yang mesti percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggantungkan diri kepada sesama makhluk yang sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hal tersebut.
Dan ini sebuah hal yang sia-sia, bergantung kepada akar laku sebagaimana peribahasa kita. Bergantung kepada akar laku. Tiada daya dan upayanya. Maka perbuatan syirik ini juga membuat kita itu lari dari fitrah kita, merusak hati kita yang sudah bersih dengan peribadatan hanya kepada Allah. Tua Bapak. Jadi secara naluri dan fitrah manusia pun tidak akan meyakini bahwasanya yang punya power itu banyak. Tuhan itu hanya satu. Itu fitrah setiap manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Wulida banu Adam alal fitrah, fa'abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi." Setiap manusia itu dilahirkan atas fitrah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Adapun ayah dan ibundanya yang menjadikan dia itu sebagai Yahudi maupun sebagai Nasrani. Yang pertama, Pak, kesyirikan. Diutuslah para rasul untuk menyerukan kepada satu prinsip itu, yaitu tauhid. Kenapa tauhid? Karena dengan tauhid kita menjadi umat yang satu. Tauhidul kalimah. Kalimat tauhid itu menyeru kepada tauhidul kalimah. Kalimat tauhid, kalimat persatuan itu menyeru kepada satunya kalimat, satunya pendapat. Karena kalau umat Islam sama-sama percaya bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi hanya kepada Allah, niscaya bersatulah umat Islam. Namun apa daya kita, masih banyak umat Islam yang percaya bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Banyak yang tak percaya. Contohnya bagaimana? Ketika saya masuk kelas, ada suatu kelas, saya masuk ke kelas tersebut. Kemudian ada seorang siswanya itu nyeletuk. Nyeletuk gitu. Malam-malam ini hujan-hujan aja di pasar malam. Jadi nggak bisa awak ke pasar malam. Kayaknya pawangnya ini kurang keren. Itu celetukan anak-anak, Bapak, anak SMP. Saya dengar kayak gitu, Bapak. Kemudian saya tanya kepada tersebut. Jadi siapa yang menurunkan hujan? Pertanyaan simpel itu, Bapak. Pertanyaan simpel bagi orang beriman. Cuma orang yang nggak beriman, yang kurang kuat imannya, ini saya itu nggak tahu jawabnya. Jadi saya tanya, saya lempar jawabannya itu ke kelas. Jadi siapa yang menurunkan hujan? Ada yang jawab Nabi, ada yang jawab dukun, pawang, ada yang jawab siapa? Malaikat. Ada benarnya, tapi malaikat itu menjalankan tugas dari Allah. Tetap yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kamilah yang menurunkan dari awan hujan itu hujan yang begitu derasnya, linukhrija bihi habbaw wa nabata, untuk agar kami bisa dapat menumbuhkan tanaman-tanaman dengan sebab hujan tersebut. Itu levelan SMP. Karena apa? Karena akidah yang benar itu tidak ada pada diri mereka sejak mereka itu menginjak usia tersebut. Yang alhamdulillah kita sudah kenal akidah yang benar. Bahwasanya yang tiada daya dan upaya yang terjadi di alam ini kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak yang meyakini itu bahwa yang menurunkan dan menghentikan hujan itu pawang hujan. Dan itu banyak jamak terjadi di kawasan kita. Makanya apa? Ketika ada yang pesta, kita lihat ada cabai-cabai ditusuk-tusuk,
ada bawang-bawang yang ditusuk-tusuk. Itu fungsinya apa? Bukan untuk sayuran, bukan untuk pesta itu jadi bahan lalapan, enggak. Tapi apa? Tumbal untuk menghentikan hujan. Begitu mirisnya gitu. Makanya perlu kita untuk memperhatikan dan mengajarkan kepada keluarga kita khususnya gitu. Akidah yang benar. Agar mereka itu apa? Tidak goncang nanti ketika bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simpel jawabannya. Tapi apa? Nggak tahu jawabannya apa. Contohnya ketika ditujukan pertanyaan begini. Pertanyaan simpel sebenarnya. Kenapa kita milih Islam? Kalau bapak-bapak misalnya dapat pertanyaan kayak gini, apa jawaban bapak? Kenapa bapak milih Islam? Ya wong Swiss dari lahir Islam, oh nggak kayak gitu pak, nggak terima jawaban kayak gitu. Itu bapak dianggap mukolit itu, orang-orang yang taklid, nggak diterima itu. Nanti ditanya di dalam kubur, madi muka, aku ikut-ikut aja kok. Nggak terima itu sama malaikat jawaban kayak gitu. Jadi mesti kita tahu kenapa kita milih Islam. Nggak bisa kita itu, wis dari lahir kayak ngono ya, kayak gitu udah lahir lah, ikut-ikut aja, nggak bisa. Mesti kita pelajari apa itu Islam, meskipun kita lahirnya itu Islam. Agar apa? Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah tadi, agar makin kuat iman kita. Agar makin kuat percaya kita terhadap agama ini. Bahwasanya inilah betul agama yang benar. Kita lihat bahwa di sekitar kita itu. Kalau mereka mendengar adanya pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap kalimat Allah, gitu, mereka pasti akan langsung demo. Semangat orang mereka itu ketika mendengar adanya pelecehan terhadap hal-hal yang berbau Islam. Tetapi ketika ditanya, udah sholat? Belum. Kan suatu kontradiksi yang mengagetkan gitu. Ketika kita ditanya kepada orang-orang yang berkumpul untuk membela Al-Quran itu, kita tanya mereka itu, bisa baca Quran? Kebanyakannya nggak bisa. Buta huruf Al-Quran gitu. Bacanya pun masih panjang pendeknya salah. Tapi mereka semangat untuk membela Al-Quran tanpa tahu Al-Quran itu bagaimana. Itu suatu kontradiksi yang sangat mengherankan di dunia kita, kaum muslim ini. Semangat mengklaim diri sebagai orang muslim, tapi dalam pelaksanaannya hampir tidak menyentuh akar kepercayaan kaum muslimin. Mengagetkan. Seperti tadi saya bertanya kepada anak SMP gitu. Shock berat saya. Pertanyaan dasar semacamnya itu. Belum saya tanya rukun Islam ada berapa. Mungkin ada yang jawab 6 katanya. Apa satu lagi katanya. Bingung. Rukun iman ada berapa? 7 katanya. Mungkin seperti itu nanti kita temukan. Makanya perlu kita evaluasi bahwa kita ikut untuk mengawasi pendidikan agama anak-anak kaum muslimin. Jangan sampai mereka itu luput dari hal-hal dasar semacam ini. Kepercayaan-kepercayaan yang dasar semacam ini. Nanti kita tanya, siapa yang menciptakan guna? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Rasulullah katanya. Mau bilang apa kita gitu? Siapa nanti yang memberikan syafaat di hari akhir? Rasulullah. Ya Rasulullah itu sebagai pemberi syafaat atas izin Allah. Hal-hal dasar tauhid itulah yang perlu untuk kita tanamkan agar apa, Bapak? Agar kehidupan kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Percuma kita selamat dunia, di akhirat ditanya itu bingung kita jawabnya. Gak ada tempat kembali.
Nggak ada pengajian lagi di akhirat Bapak. Nggak ada murojaah lagi, nggak ada ulang kaji lagi, nggak ada. Ya udah, ketika ditanya di situ jawabannya. Itu yang pertama Bapak, mengenai kesyirikan. Yang kedua permasalahannya apa? Yang kedua permasalahannya adalah bangga terhadap akal. Oh, ini biasanya menjangkiti orang-orang pinter. Biasanya menjangkiti orang-orang pinter. Semuanya mesti diukur dengan kebenaran logika, kebenaran akalnya, atau kebenaran sains. Kalau nggak sesuai dengan sains, nggak kuterima itu. Masa ada lalat masuk ke dalam gelas dicelupkan biar sehat? Tak masuk akal itu. Menentang dalil kalau nggak masuk akal. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kaum musyrikin ketika datang rasul kepada mereka? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka, utusan-utusan Allah, dengan bukti-bukti yang udah nyata jelasnya, udah seterang matahari di siang bolong, bukti-buktinya itu. Apa jawaban mereka? Apa sikap mereka? Farihu, mereka bangga-bangga, mereka senang dengan ilmu yang ada pada diri mereka, dengan logika-logika mereka. Sebagaimana pembahasan juga dari Ustadz Rizky kemarin, ada senang yang tercela. Inilah senang yang tercela ini. Senang dengan ilmu yang kita miliki. Nah, sehingga apa? Sehingga kita senang dengan ilmu yang kita miliki itu, kita tolak hal yang benar. Dengan apa? Alasannya apa? Wes aku belajar kok ngajari gitu. Aku belajarnya ini di dulu ngajari pula. Aku dulu diajari kayak gitu sama yang tua-tua aku dulu. Kau datang belakangan coba ngajari kami. Itu senang dengan ilmu yang dimiliki. Sehingga apa? Sehingga lahirlah apa? Penolakan terhadap kebenaran. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka punya pengetahuan, tapi pengetahuannya itu sudah kadaluarsa. Nggak cocok lagi dengan kebenaran yang hakiki. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, dan akan datanglah suatu saat nanti, terjadilah apa yang mereka ejek itu menjadi benar. Jadi ngejek-ngejeknya lah, apa gini nanti gini. Terjadi nanti apa yang mereka ejek itu sebagai apa? Sebagai penghinaan terhadap sikap mereka yang terdahulu. Itu kalau terjadi di dunia Pak, masih mending, masih ada tarik ulurnya, masih bisa ditarik kembali. Kalau udah di akhirat nggak bisa lagi. Misalnya diingatkan apa? Wah, jangan main dukun, jangan main pawang hujan, itu syirik. Alah, tahu apa kamu? Saya ini lebih dahulu belajar daripada kamu. Saya tahu ini yang paling betul. Itu farihu bima indahum minal ilm. Senang terhadap ilmu yang mereka miliki. Nah, kalau misalnya uang itu tobat, alhamdulillah di dunia bisa kembali ke jalan yang lurus. Kalau tobatnya terlambat, udah di akhirat, gimana mau menarik kata-katanya? Gak bisa. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Bapak sebabnya.
atau permasalahan. Yang ketiga adalah al-imanu bi ba'dil kitab wal kufru bi ba'dih. Yang meyakini apa yang dirasanya cocok dan meninggalkan apa yang rasanya tak cocok. Nah, iman percaya kalau ini kayaknya cocok sama kemauanku. Tapi kok tak cocok, ya udah kufur dengan hal tersebut. Contoh paling apanya itu apa? Contoh paling konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah rokok. Nah, itu iman bi ba'di wa kufrun bi ba'di. Nah, dia beriman bahwasanya Allah pasti menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Itu kaidah utama. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Tapi kalau dalam perkara rokok ini enggak lah, ini kayaknya enggak jelek ini gitu. Orang dengan menghisap ini kita akan mengembalikan pikiran kita menjadi lebih fresh gitu. Ini baik ini. Al-imanu bi ba'di wa kufru bi ba'di. Iman dengan yang bagus-bagus menurut dia dan kufur dengan yang menurut dia itu enggak cocok. Maka ini termasuk hal yang dihindari atau hal yang perlu kita benahi. Itulah yang diajak atau diserukan oleh Islam untuk meninggalkan 3 hal ini, Pak. Yang pertama adalah kesyirikan, itulah yang paling besar itu. Karena menjangkiti bukan hanya orang awam, tapi juga orang pinter. Kita tengok bahwa Pak, ketika udah pemilihan umum, betapa banyak orang-orang pinter itu yang main dukun cuma biar dia menang. Bukan hanya orang awam, tapi juga orang pintar. Allah Ta'ala alam, kita akan lanjutkan mungkin setelah Isya. Setelah azan.
Baik, kita lanjutkan sedikit bawah. Sebab utama mengapa seseorang itu atau seseorang itu mendewakan, menganggap sumber kebenaran tertinggi itu dari apa yang dia pikirkan, itu ada dua sebabnya. Yang pertama adalah dha'fud din, lemahnya pemahaman terhadap agama. Meyakini bahwasanya akalnya lah tolak ukur kebenaran. Akal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Karena apa? Apa yang kita pahami belum tentu itulah kebenaran yang hakiki. Karena ilmu yang diperoleh setiap orang itu berbeda-beda sesuai apa yang dipelajarinya atau apa yang dialaminya. Maka bagaimana kita mengukur kebenaran yang hakiki itu, Bapak? Tentunya kita harus punya ukuran. Ibaratkan begini. Jika kita mengukur meja ini panjangnya berapa, kalau kita rentangkan tangan setiap dari kita ini, kita rentangkan tangan kita, tentunya ukurannya pasti beda-beda tiap orang. Ada yang rentangan 1 atau 2 tangan. Ada yang 1 tangan setengah. Ada yang 1 tangan saja, karena panjang mungkin tangannya. Nah, atau yang bahkan tidak cukup 2 tangan, karena mungkin masih kecil. Jika kita lihat ukuran meja ini, panjangnya, dan kita ukur dengan ukuran kita masing-masing, tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang pasti. Mesti kita ukur dengan penggaris atau dengan meteran. Barulah kita dapatkan ukuran yang pasti dari suatu benda, terkhususnya meja ini. Maka apa meteran kita dalam menentukan kebenaran itu, Bapak? Ya ukurannya itu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu ukurannya. Kalau kita tidak pakai ukuran itu, niscaya kebenaran yang diklaim oleh setiap orang itu pastilah berbeda-beda. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak, tapi yang dipahami oleh para sahabat. Karena para sahabat itu yang paling tahu. Di zaman mereka, Al-Quran diturunkan. Di zaman mereka, Rasulullah hidup. Maka tidak ada orang lain yang lebih tahu kecuali para sahabat dan orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari mereka. Demikian Bapak. Jadi 2 sebab. Itu satu sebabnya, itu lemahnya agama. Yang kedua adalah sempitnya pandangan. Yang pertama karena lemah agamanya, yang kedua adalah qillatul basiroh, sempitnya pandangan. Kita boleh mengklaim kebenaran mutlak itu ada pada diri kita. Tapi kita tidak menutup diri bahwasanya mungkin kita pelajari ini ada salahnya. Itulah kita belajar. Terutama dalam perkara yang penting ini, yaitu perkara agama, di mana keselamatan dunia kita dan akhirat kita adalah berdasarkan atas hal tersebut. Maka penyelesaiannya apa? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penyelesaian dari hal tersebut kaidahnya adalah yang pertama al-imanu bima anzalallahu fi kitabih, yaitu beriman dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya kulliha, nah, seluruhnya tanpa pilih-pilih.
Yang pertama. Yang kedua adalah ittiba'ur rusul atau ittiba'ur rasul. Karena Rasul itulah pelita kita yang menyelesaikan persoalan paling besar, yaitu persoalan akidah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah min anfusihim. Sungguhnya Allah telah memberikan begitu besar nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengirimkan, Allah mengutus kepada mereka itu Rasulnya yang dari kalangan mereka, yaitu kalangan manusia. Yatslu alaihim ayati, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari noda-noda kesyirikan dan kemusyrikan dan maksiat, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka itu ilmu-ilmu yang terdapat dalam Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka itu, kita ini Bapak, dulunya berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas pengajaran dari Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita berada pada kesesatan yang begitu nyata. Itu yang kedua. Jadi kaidahnya adalah bagaimana kita menangani permasalahan yang terdapat dalam akidah ini. Yang pertama solusinya adalah beriman terhadap apa yang Allah turunkan dalam kitabullah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat yang telah Allah turunkan di dalam kitabnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kitab ini atau pada risalah ini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Atau kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan pada keseharian kita. Dan janganlah ilmu yang kita pelajari itu menjadi bala, menjadi ujian bagi kita dalam menjalankannya. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang dijadikan fitnah bagi orang lain ketika kita tidak menjalankannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.